Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi Sobat Masjid dengan saya Boy dan Kim Karma. Ustadz Kim Karma. Pakai Ustadz nih kalau ini. Ya, hari ini kita mulai lagi setelah berbulan-bulan channel ini vakum ya. Betul, Pak. Ini kita mulai lagi permak ya. Kelamaan. Perbincangan Remaja Masjid Al-Kausar. Ya, hari ini kita akan bicara apa, Ustadz Kim? Tentang lift. Iya. Jadi di masjid ini ada satu fasilitas yang paling tidak di jangkauan berapa ya? 5 km, 10 km? Nggak ada masjid yang punya. Betul. Mungkin sampai ke mana-mana juga belum tentu punya ya. Iya, betul. Masjid-masjid besar aja belum tentu punya ya. Belum tentu punya. Kayaknya Al-Azhar aja kayaknya nggak punya gitu ya. Iya, cuman Al-Kausar Pak yang punya lift. Jadi itu adalah lift. Ya. Tapi jangan sombong. Kita nggak sombong loh, cuma iya, nggak sombong. Cuma kasih tahu aja. Ini ya, menginformasikan bahwa masjid ini satu-satunya yang berada di Kebun Jeruk dan sekitarnya mempunyai fasilitas lift. Iya, ada liftnya. Dan liftnya berjalan 24 jam ya. Betul, tidak pakai dimati-matiin. Iya. Tidak pakai, pokoknya jalan terus. Betul. Mau jam 2 pagi datang, liftnya nyala. Cuman memang ya itunya aja mati. Semua lampunya mati. Iya, lampunya aja mati. Nah, lift ini berdiri sejak tahun 2021 saat pandemi. Jadi sebelum pandemi kita ada renovasi. Terus renovasinya ya biasa begitu pandemi renovasi ya terhenti. Terus begitu pandeminya mulai agak mendingan diteruskan dan rupanya ada rencana bikin lift. Liftnya ditaruh di ya hitungannya kalau dari sisi imam di belakang lah ya. Iya, betul. Kalau dari imam kan ya agak ke belakang ya. Betul. Tadinya sih difungsikan untuk para manula. Betul. Karena 50% dari jamaah Masjid Al-Kausar adalah manula. Betul. Kalau dilihat kalau misalnya jamaah subuh, jamaah di subuh, atas maghrib, 70 tahun. Ya. Pensiunan lah. Pensiunan. Pensiunan yang sudah 20 tahun, yang sudah 10 tahun yang lalu. Bukan pensiunan baru. Iya, betul. Pensiunan sudah lama. Jadi waktu itu ada pembangunan masjid kita di 2 lantai. Tadi kan 1 lantai, 2 lantai. Terus karena cukup tinggi, lihat tangganya begitu tinggi sehingga ada permintaan dari beberapa jemaah untuk dibuatkan lift. Gitu. Ya walaupun tadinya dibuat untuk manula, tapi yang dipakai ya. Tetap aja anak muda, anak-anak apalagi. Anak-anak main mulu ya. Iya, main mulu. Tapi ya itu resikonya Pak ya. Iya. Awal-awal memang ada wacana untuk lift dinyalain cuman buat para manula. Ya, cuma pas sholat. Oh, pas sholat. Pas pengen sholat nyalain, nanti habis selesai sholat matiin. Ya, cuman itu kan ribet. Pertama itu ribet, yang kedua tidak sesuai dengan itu lift. Lift kan ya emang buat naik atas bawah. Iya, betul. Saat kalau dimatiin ya nggak sesuai lah penggunaannya. Penggunaannya betul. Terus ya juga resikonya ya dipakai main buat anak-anak ya. Betul. Ada berapa kali anak-anak yang kejebak? Sepengetahuan Kim udah ada 5 mungkin. Oh, ada 5 ya. Iya, bahkan dulu pernah pas sholat teriak-teriak. Oh. Teriak-teriak segituan sih udah lama juga sih. Lagi sholat jamaah nih? Iya. Oh, karena ternyata anak-anak itu cuman ya bagusnya dia ke masjid ya, bukan bukan tempat lain, ke masjid walaupun dia cuma main lift nggak apa-apa. Oh. Tapi emang masalahnya di itu kan ada tombol itu Pak. Ada tombol 1 2 3 kan? 1 2 ya. Nah, sama dia tuh di otak-atik itu diginiin tuh sampai konslet kan. Jadi pas konslet itu spanning, jadi nggak bisa kebuka pintunya. Kayak gitu. Jadi dia tolong gitu kan sambil nangis. Kalau nggak salah ada yang berjam-jam ya? Iya. Itu jadi sambil nangis. Udah segituan tuh udah sholat. Ada jemaah yang mau keluar, yang mau pulang. Mau pakai lift. Naik lift ya. Lah, ini nggak bisa. Kok ada anak teriak, anak teriak. Ya udah tuh bilang sama pengurus masjid ya. Pak katanya tuh ada yang ini kejebak, kata anak kecil katanya.
ya otomatis ya sigap dimatiin dulu ininya sakornya, terus naikin lagi baru bisa kebuka lagi Pak. Dan dia itu katanya, aduh ampun dia Pak, saya udah kapuk katanya naik lift katanya begitu, soalnya kejebak gitu kan, karena kata pengurusnya, makanya kalau naik lift itu jangan dimain-mainin kayak gitu. Nomornya apalagi tombol-tombolan itu Pak tuh yang kata ada naik turun itu kan ada tuh. Ya. Itu jangan dimainin pemirsa atau anak kecil. Soalnya itu bisa membuat kejebak di dalam lift. Untung ketahuan, coba kalau enggak. Karena ada sampai berjam-jam ya. Jadi waktu itu dia lagi nggak jam sholat, dia datang, masuk, mainin, terus kejebak, lagi nggak ada orang. Iya betul. Itu yang tahu Maeb sebenarnya. Maeb cerita sama Kim, kan? Sampai itunya kebuka kan? Iya, sampai ininya digituin tuh sama dia tuh di dengkek. Iya. Apa ini pintunya kuat, kan? Kuat juga ya. Iya kuat juga. Makanya sekarang nih lift sedikit terbuka pintu yang kedua. Bagian dalamnya ya kayak gitu. Ya pokoknya yang penting kita punya lift. Jadi kalau ada yang misalnya yang tua yang nggak kuat naik, karena kita sholatnya ada di atas ya. Sholat ada di atas. Secara umumnya sholat di atas, di bawah dipakai juga buat sholat. Tapi biasanya Jumatan atau Taraweh atau Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau selain itu ya bisa di bawah juga. Kalau emang nanti dia mau sholatnya di bawah ya terserah di bawah gitu. Tapi kita kesehariannya sholat di atas ya Pak. Sholat di atas. Iya kayak gitu. Itu jadi buat para saudara atau mungkin pengen main ke Al Kausar, pengen tahu masjid kita di sini, ya main aja ke sini kayak gitu. Ya itu kalau mau ngerasain lift. Dan ini liftnya dibuka 24 jam, tidak dipakai mati. Bahkan kalau nggak salah waktu gua di Madinah, waktu di Mekah sih ada lift ya. Di Madinah tuh nggak ngeliat ada lift deh. Di Madinah kayak nggak, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu nggak ada ya. Nabawi, kayaknya nggak, kan memang dia ada lantai atas, tapi kayaknya nggak kepake gitu. Mungkin ada lift, tapi lift yang nggak ketahuan dipakai lah itu kan ya. Ya mungkin nggak tahu tapi. Jadi ini lebih canggih nih dari Nabawi, punya lift. Iya betul. Iya betul. Liftnya isinya cuma buat berapa orang? 6 orang ya? 6 orang. Iya 6 orang. 6 orang. Tapi paling enggak dewasa cuma 400 kiloan masalah ya. Jadi nggak terlalu banyak isinya memang. Untuk ngangkut barang juga nggak bisa yang panjang-panjang. Tapi ya bisa lah kalau buat ngangkut yang agak berat. Itu bisa. Iya betul banget. Nah itu saja dari kita untuk lift perkenalan. Jadi bagi yang mau sini, ini kita di jalan Pos Pengumuman ya. Betul. Silakan mampir lihat liftnya. Nanti ketemu sama Ustadz Kim. Ini nanti imam kita nih. Kalau lagi jam sholat, ya ketemu sama dia lah. Terutama jam sholat yang subuh, maghrib dan isya. Kalau zuhur sama asar, ustadznya suka sedang ada acara lah. Tidur. Jadi bagi yang ketemu Ustadz Kim, ini Ustadz muda yang baik hati. Aduh, tidak sombong ya Pak ya? Tidak sombong. Nah. Murah senyum juga. Ya, murah senyum. Suka ketawa juga. Nah, ini kita datang saja ke sini. Atau pas lagi pengajian kita kapan? Iya, pengajian setiap malam Sabtu Ba'da Isya. Iya. Tema kajiannya Bidatul Hidayah sama Jauhar Tauhid. Yang mimpinnya, yang bawa kajiannya Ustadz Sutisno Hadi. Beliau ada lagi? Ada juga Tadabbur Al-Quran setiap malam Kamis Ba'da Isya juga. Ba'da Isya juga ya. Nama Ustadznya Ustadz Jasri Bahrun. LC. Ya. Ada lagi? Setiap Senin sampai Kamis pengajian anak-anak. Ada pengajian anak. Oh, yang ibu-ibu muda. Ya, ibu-ibu punya anak. Ya mungkin punya anak. Mau ketemu Ustadz Kim. Atau mungkin ketemu yang Pak Bo juga. Ke Ustadz Kim. Nah, terus setiap hari Minggu pagi pengajian ibu-ibu, buat ibu-ibu yang mau berpartisipasi untuk mengaji ke sini ke Al-Kausar, silakan saja. Ya. Dipersilakan datang. Ya, itu saja ya, informasi kita. Betul. Hari ini kita hanya membahas tentang lift. Iya. Suatu hal yang jarang ada di masjid-masjid. Iya betul. Bahkan di Jakarta sekalipun jarang. Kim sempat ke masjid At-Taqwa, masjid Pondok Indah, masjid kemarin ke masjid apa ya kemarin ya?
sama Pak Ketua DKM itu. Bahkan masjid ini, masjid apa namanya? MRBJ lah, MRBJ. Nggak ada, iya MRBJ nggak juga, MRBJ nggak ada juga. Tapi satu-satunya nih di Kebon Jeruk dan sekitarnya. di sekitarnya hanya ada satu yang punya lift. Istiqlal ada nggak sih? Istiqlal? Kayaknya ada kalau Istiqlal. Ada, Istiqlal ada. ada, sudah ada. Istiqlal ada lah ya. Iya. Cuma satu doang yang punya lift. Sunda Kelapa ada Sunda Kelapa? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Nggak ada, Sunda Kelapa nggak ya, ada. artinya nggak semua masjid ada. Dan ya, tapi ya itu juga impact-nya ya biayanya mahal. Iya betul banget ya. Iya betul banget ya, biayanya mahal juga Ya, sih. Itu resiko apa ya? Ya, kita kalau nggak salah ada kontraknya setahun berapa belas juta gitu lah untuk maintenance itu. Oh my god. Jadi sampai tahun lalu masih gratis, tahun ini kita mulai bayar. Berapa sebulannya berapa? Setahunnya sekitar belasan juta. Oh, Itu. gitu. Karena kalau kita nggak kontrak ya nanti setiap kali Kerusakan. rusak harus bayar. Nah, kita nggak tahu bayar berapa. Iya, betul. Kita nggak tahu kalau semuanya. Kalau dengan kontrak itu kan sudah dijamin dengan itunya. Iya, iya, iya. Jadi apapun Ada yang kerusakan, servisnya Pak ya, ada setiap servis, bulannya setiap kayak bulannya gitu. bisa ada yang servis. Tapi itu relatif itu ya, relatif nggak jarang masalah kan ya? Nggak ada masalah. Selama ini Nggak ada. nggak ada masalah. Karena emang masalahnya cuman karena emang diotak-atik aja sama jadinya error kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Di otak-atik aja kan. Sebenarnya nggak ada selebihnya. Di otak-atik ya kita juga kalau di gedung-gedung ya kalau kita otak-atik semuanya kita pencet-pencetin juga Error ya? takut juga gitu. Spanning jadinya error. Jadi kalau takut. Ya lah, itu saja. Sebelum tutup kita ada pantun nih, pantun. Pantun dulu. Kalau pantun harus ngebet dulu. Nah, ini dia. Kang pantun pemirsa. Iya, pantun ya. Iya, silakan Pak. Nanti dijawab ya. Iya. Masuk komplek pakai kartu. Asik. Walaupun hanya untuk antar jemput. Wih, keren. Kalau sekarang tidak ke masjid karena tidak ada waktu, Wah, berabe tuh. nanti juga bakal ke masjid saat maut menjemput. Ya, aduh jangan sampai pemirsa. Ya udah, itu saja. Ya. Sobat Masjid, kita ketemu lagi di Nanti. video berikutnya. Ya. Oh ya, sebelum ini kita nanti ada itu ya, video tour. Ya, Jadi video tour. setelah jadi kita akan kasih di video itunya bagaimana tour itu untuk masuk dan menggunakan lift di sini. Nanti kita akan ada video terpisah. Jadi videonya video ini dulu. Nanti video berikutnya adalah video tentang penggunaan lift. Penggunaan lift, ya betul. Bagaimana menemukan liftnya, menggunakannya gimana, terus dia menghubungkan mana dengan mana. Nanti akan dipandu oleh Ustadz Kim yang sangat keren ini. Fenomenal. Fenomenal. Bombastis. Yalah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak. Yuk mulai ke masjid.